Teman-teman, Bu Yaida di samping saya ini beberapa minggu yang lalu lagi viral. Seorang ibu membelani ngurus akte kematian sampai ke Jakarta. Dan ini patut dicatat dalam sebuah sejarah Indonesia. Ono uang ngurus akte sampai tutup Jakarta, ini baru Ibu Yaida. Ini adalah bentuk bagaimana seorang ibu yang berjuang demi kepentingan anaknya. Nah, kenapa anaknya meninggal nanti akan diceritakan oleh Bu Yaida. Terus kenapa dia dipingpong pada tingkat kelurahan sampai di Dispenduk Capil Kota Surabaya atau sampai ke Jakarta, nanti akan diceritakan oleh Bu Yaida. Selamat siang, Ibu. Iya. Nama lengkapnya sinten jenengan? Nama saya, nama lengkapnya ya Ibu Yaida gitu aja. Cuman Yaida, satu kata toh? Iya. Nggak ono Yaida Siti Aisyah sama mboten enten. Memang Yaida gitu aja. Iya, nama Yaida gitu. Ini anak jenengan meninggal. Iya. Meninggalnya kenapa itu? Mendadak tanpa tahu penyebabnya karena memang langsung pingsan. Okay. Ya, saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dinyatakan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Usia berapa anaknya? 23 tahun. 23, laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Meninggal tidak ada sebab. Iya. Lemes, terus meninggal gitu aja. Nah, setelah itu baru jenengan ngurus soal akte kematiannya itu. Nah, itu ngurusnya kemana ya? Pertama itu ngurusnya ke kelurahan. Nah, di kelurahan karena ada yang meninggal, Pak Ridwan itu, petugas COVID itu, ketua gugus COVID meninggal, maka di kelurahan di lockdown. Lah, saya itu belajar untuk membuka aplikasi, nggak bisa. Terus saya minta tolong ke teman-teman, ke tetangga yang sudah S1 lah, S1 itu juga pada nggak bisa. Akhirnya saya balik ke kelurahan, semua berkas saya berikan ke kelurahan awal Agustus. Lalu saya tunggu informasi dari kelurahan. Setelah beberapa hari saya tanyakan ke kelurahan bahwa data sudah dimasukkan ke Dispenduk Capil, sudah masuk di Dispenduk Capil. Jadi otomatis di kelurahan itu sudah nggak ada kendala. Sejak tanggal 25 Agustus itu sudah ada di Dispenduk Capil. Tapi kenapa anak saya kok nggak bisa diakses? Padahal semua sudah bisa diakses. Orang lain bisa diakses, hanya anak sampai anak saya kok belum bisa diakses. Terus akhirnya karena sudah menunggu seminggu nggak jadi, 2 minggu nggak jadi, datanglah surat dari asuransi bahwa saya diberi waktu 60 hari untuk melengkapi berkas yang ada. Kalau boleh saya tahu asuransi apa ini? Asuransi Prudensial. Kalau boleh tahu preminya berapa setiap bulannya? 300. Sekitar 300. Itu ikut berapa tahun? Sudah 7 tahun. 7 tahun dari mestinya harus berapa tahun? 10 tahun. Tinggal 3 tahun berarti ya. Nah, terus habis gitu. Apakah dari pihak Prudensial mencoba menghambat? Tidak, dari Prudensial tidak ada. Hanya Prudensial menunggu akte kematian. Semua berkas sudah dinyatakan lengkap. Tinggal akte kematian aja. Kalau misalnya surat keterangan kematian dari rumah sakit mereka nggak bisa. Harus akte kematian. Nah, diberikan surat dari pihak Prudensial bahwa saya diberi waktu 60 hari. Kaget saya. Nah, habis gitu saya tunggu lagi, saya cukup sabar. 1 minggu nggak jadi, 2 minggu nggak jadi, akhirnya 3 minggu juga nggak jadi. Nah, terakhir saya bilang ke petugas kelurahan, Bu, kalau tanggal 18, tanggal 19 dipantau terus komputernya, bila itu nggak ada, nggak bisa diakses, saya hari Senin tanggal 21, Bu, coba begitu Ibu masuk, dilihat dulu di komputernya. Nanti kalau memang nggak ada, jam 08.30 saya ambil, Bu. Oh iya, baiklah, Bu. Ternyata memang benar, belum bisa diakses. Tanggal 21 itu. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Nih, saya ambillah berkas itu di kelurahan, saya bawa ke Dispenduk Capil. Di sana itu petugasnya kurang ramah, benar-benar kurang ramah dan kurang ajar gitu loh. Tanpa melihat itu saya yang masih ingat yang
kurang ramah, sing kurang ajar iki laki apa perempuan? Laki-laki, hanya namanya saya nggak tahu karena saya kalau dari usia itu masih muda. Ya, ada yang masih muda, ada yang setengah tua. Ketemunya tidak satu orang, lebih dari satu orang? Dua. Yang satu pakai baju agak hitam ke biru-biruan itu, yang satunya itu pakai dinas itu loh apa sih? Coklat ASN, coklat muda. Iya. Dua orang ini sama-sama tidak ramah. Iya. Yang saya bilang gini, mau ngurus akte kematian, langsung tanpa melihat, langsung nyongot gitu aja. Bu, semua itu sekarang pakai online, nggak pakai tatap muka. Katanya bilang gitu. Nah, mulailah saya marah. Saya tahu kalau pakai online. Kenapa saya justru kesini itu karena nggak bisa diakses. Saya bilang gitu. Terus jawabnya apa dia? Terus dia bilang gini, ini ya saya nerocos, saya bilang loh, ini sudah tanggal 21, ini sejak tanggal 25 ini sudah ada di sini, data anak saya sudah ada di sini sejak tanggal 25 Agustus, hampir 1 bulan. Saya bilang gini, kenapa anak saya nggak bisa diakses akte kematian anak saya, sedangkan yang lain bisa. Akhirnya kalah argumen, saya disuruh naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu bagian apa? Di bagian ya untuk ngurus akte kematian itu. Oke, loh kalau itu yang dibawa untuk apa? Nggak tahu, untuk ya cuma sekedar tanya-tanya gitu aja mungkin atau gimana gitu. Saya disuruh naik ke lantai 3. Terus sebentar, berarti tadi pada saat datang di lantai 1 itu belum ke tempat yang memang untuk ngurus akte kematiannya, belum. Masih petugas di depan kayak begitu ya. Itu pun sudah sewot. Oke, akhirnya ibu naik lewat parkiran lantai 3. Di dalam nggak bisa? Nggak bisa, nggak boleh lewat depan, harus lewat parkiran. Parkiran yang muter-muter gini? Jalan itu kaki. Yang mobil? Itu mobil itu? Iya. Oh gitu, nggak bisa? Nggak boleh. Memang nggak ada orang di situ? Nggak boleh, nanti katanya diikuti orang gitu loh, atau gimana gitu loh. Yang saya ingat di dalam itu ada lift, eskalator kayak begitu. Nggak boleh lewat situ. Saya harus lewat samping. Sumpah demi Allah saya jalan itu ke lantai 3. Jauh memang. Kan harus keluar dulu toh? Iya, jauh ke samping itu. Nah gitu. Oke, nyampe di lantai 3. Habis di lantai 3 pun juga kurang ramah petugas. Nah, dia laki bilang apa perempuan ini? Laki. Tua muda? Ya sedengan lah. Sedengan. Namanya enggak ada namanya? Enggak ada. Namanya sih lupa saya waktu itu. Terus habis gitu dia bilang gini, saya mau ngurus akte kematian. Dia bilang gini, loh kalau ngurus akte kematian di bawah Bu, nggak di atas. Saya bilang, loh kalau dari bawah disuruh ke atas maunya apa? Kalau dari atas disuruh ke bawah lagi. Saya bilang gitu, sudah mulai marah gitu. Akhirnya berkas saya yang dari kelurahan itu diambil, dibawa masuk. Lama saya menunggu, semua sudah berapa lama? Nunggunya berapa lama? Ya mungkin lah lebih dari 1 jam lebih kalau hanya mungkin. Untuk melihat ngurusin berkasnya sampai tadi tuh. Dia nggak balik-balik. Ya pokoknya di bawah masuk berkas itu, terus dibawa masuk lama, terus Ibu nunggunya duduk apa berdiri? Ya maunya disuruh di luar, katanya baru disemprot. Terus habis gitu ada orang yang kasihan, saya disuruh masuk. Masuk duduk? Duduk di situ loh Bu, banyak semua kok ibu di luar lah. Tadi katanya barusan disemprot ya. Akhirnya saya itu masuk. Nah di situ setelah nunggu lama, 1 jam lebih, hampir berapa lah, sampai suamiku capek nunggu. Akhirnya keluarlah petugas perempuan. Nah, namanya siapa ini petugas ini? Ini sih namanya kemarin itu katanya sih bukan Anissa. Saya nggak mau tahu. Yang penting itu perempuan. Yang dia pakai seragam ASN itu, coklat muda. Iya, itu pakai kerudung lah. Terus ngomong apa deh neng sampean? Iya dia bilang gini, Bu, ini sudah saya catat. Nomor akte kematian anak ibu sudah saya catat. Bla bla gini. Ini nomornya Bu. Namun nggak bisa diakses. Loh, kok nggak bisa diakses? Kenapa? Ada apa? Saya bilang gitu, kaget saya. Habis gitu dia bilang gini, nama anak ibu karena ada tanda petik itu. Loh, Ibu kan ditunjukkan tanda petiknya di posisi sebelah mana? Ya enggak, pokoknya ngomong doang. Ngomongnya, gitu. ada tanda petiknya. Ada tanda petiknya gitu. Akhirnya dia bilang seperti itu. Loh, gimana? Ya itu tanda petik harus menunggu konsul dari Kemendagri Pusat. Semakin bingung, semakin rancu di pikiran saya itu, semakin kalut, enggak karu-karuan. Apa urusannya sama Jakarta? Iya, lama.
Padahal sejak kecil namanya ya seperti itu. Dari kakaknya seperti itu, dari akte kelahiran juga seperti itu, dari KTP-nya ya seperti itu. Kenapa kok nggak bisa diakses? Saya bilang gini sama, dapat Bu, harus menunggu konsul dari lama. Ya lama. Berapa hari? Tapi petugasnya tetap nggak bisa menjelaskan apa yang menjadi penyebab munculnya tanda petik itu. Nggak tahu. Kurang berkas, apa mungkin antara yang dimohonkan KTP-nya tidak sama dengan kakak atau apa namanya? Enggak, ya cuma hanya masalah, tanda petik itu harus menunggu dari tanda petik itu harus menunggu konsul dari Kemendagri pusat. Untung sama gak dikonsultasi ke Jokowi dulu kan, tambah suwe maneh tambah. Habis itu kalau di tingkat kelurahan soal berkas nggak ada masalah. Nggak ada masalah semuanya, sudah nggak ada perbedaan nama, tanggal lahir juga nggak ada. Oke, terus sama ibu perempuan tadi berapa lama sampai? Saya bilang gini, berapa lama ya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Dia bilang gini, ya lama, wong bulan Juli aja dikirim belum jadi, apalagi yang barusan. Yang dimaksud ada perkara lain. Bulan Juli itu dikirim belum jadi, apalagi yang barusan. Langsung ngeloyor masuk. Setelah itu, nah saya bingung, kok kalau berarti kan 3 bulan. Pikiran saya ya hangus lah. Mati aku asuransi saya hangus, aku pikiran satu. Langsung malam itu berangkat saya tanggal 22 malam, langsung pikiran saya sampai Jakarta pagi. Pikiran saya nggak bisa dibayangkan betapa bingungnya, ranconya pikiran saya. Di sana itu lagi PSBB, sehingga saya merasa kereta api itu seperti nggak berjalan. Saking tegang pikiran saya, ingin tahu akte kematian anak saya ini loh, kepastiannya apa bener gitu. Langsung dari malam itu semalam nggak bisa tidur saya. Terus habis gitu langsung turun dari kereta api jam 8.35 Senin, wong ekonomi. Senin. Dari situ ternyata salah ngasih alamatnya. Bukan Kemendagri pusat aslinya. Salah lah, saya naik dari Senen itu ke Kemendagri pusat. Salah juga kan di situ. Ternyata seharusnya saya harus ke Dirjen Catatan Sipil, Administrasi dan Catatan Sipil Ajana di Jakarta Selatan. Jadi saya gojek. Tempatnya bukan di Depdagrinya, dia sendiri. Jadi sudah kadung ke Depdagri. Salah. Gojek salah. Dan naik gojek lagi ke sana gitu. Tapi ya alhamdulillahnya itu petugas di sana itu sangat ramah-ramah. Beda dengan Surabaya. Jauh. Mestinya ya kalau yang daerah ramah itu kan Jakarta karena kan PSBB tegang. Yang PSBB di sana aja ramah-ramah, di sini mungkin kebanyakan makan kalau yang di Surabaya itu. Kurang ajar pokoknya. Kurang ajar. Yang apa? Terus habis gitu tas saya itu ditentengan, diturunkan, ibu duduk dulu di Kemendagri itu, minum saya habis itu diisikan, ibu minumnya habis ibu sampean diisikan, begitu bla bla. Setelah saya minum, istirahat beberapa menit, dipanggilkanlah Gojek. Kalau diaplikasikan sebenarnya itu 54 lebih atau 64 gitu loh pokoknya. Saya karena pikiran ini tegang, cuma pingin tahu aja kepastian akte kematian anak saya itu loh. Nah di sana begitu juga ramah. Sama sangat ramah. Pokoknya gak podo mek Surabaya lah. Pokok jauh gitu loh. Berarti wong Surabaya kudu di training ning Jakarta kabeh itu. Gitu. Walaupun dia itu nggak paham yang saya maksudkan, dia itu bilang gini loh, Bu, kok ngurus akte kematian Surabaya kok ke sini. Walaupun petugas lobi ini nggak paham, saya itu disuruh masuk, istirahat di resepsionis itu. Itu pada petugas lobi. Iya, disuruh masuk ke resepsionis, Bu, di sini aja dulu, tempatnya dingin Ibu, nanti ada petugas yang nyamperin. Alhamdulillah, saya itu disamperin sama Nak Pungki, anak dari Krian Sidoarjo. Podo mbek aku lah nih. Namanya Pungki. Iya, alhamdulillah. Laki apa perempuan Pungki ini? Laki. Karena nama Pungki itu bisa laki, bisa perempuan ini. Habis gitu kan, tahu kalau saya dari Surabaya, akhirnya ngomong bojo Jawa gitu. Nah, bahasanya seperti ini. Gini loh Mas, saya itu mau ngurus akte kematian. Loh, kok adomen ke Jakarta?
kematian dari Surabaya kok ke Jakarta, Bu. Emang di Surabaya nggak ada Dispenduk Capil? Dia bilang gini, kok bingung. Terus akhirnya dengan catatan yang saya bawa itu, tanda petik itu harus menunggu konsul dari Kemendagri Pusat, dan catatan yang dicatatkan si perempuan dari Dispenduk Capil itu, dia paham banget yang dimaksudkan itu. Terus dia bilang gini, Bu, ini oknum. Kaget saya, hati saya, kayak dibakar. Ibu merasa dipermainkan. Iya. Kalaupun mempermainkan ya ojo nemen-nemen rek. Mosok wong Surabaya sampai neng Jakarta kan ini. Begini, Ibu, ini oknum. Loh, kok oknum? Masa oknum? Saya hampir nggak percaya dan apalagi semalaman nggak tidur, nggak apa ya, nggak doyan makan gitu. Kalau nggak percaya sebentar, nanti kalau orangnya bisa tak hubungi, nanti Ibu tahu sendiri. Gitu. Begitu. Akhirnya orang Jakarta telepon Surabaya. Ya, terus habis gitu karena jam itu mungkin sebelum zuhur itu nggak bisa dihubungi karena ada rapat di Dispenduk Capil. Akhirnya setelah zuhur itu bisa dihubungi. Dianya itu langsung duduk di depan saya mendengarkan teleponnya. Apa di loudspeaker? Enggak, tapi ya agak dikerasin suaranya, bukan di loudspeaker, tapi dia tahu. Pak, ini kok ada. Ini langsung telepon ke Herlambang, kasihnya. Tahu saya nggak tahu Herlambang itu mana. Saya itu pegel saya itu sampai sekarang. Pada waktu di Dispenduk Capil Surabaya Ibu nggak pernah ketemu yang namanya Nggak Herlambang? tahu juga. Ketemu bawahan-bawahannya. Iya. Nah, setelah ditelepon dia, Pak, kok ini ada seorang ibu ngurus akta kematian kok sampai ke Jakarta. Lah, Herlambang menjawab di situ tuh, nggak ada, bla bla bla, sudah riuh lah di ruangan itu. Setelah itu, loh, itu yang tulisan itu langsung dikirim, seret-seret gitu, dikirim ke, ini benar Pak, orangnya ada di depan saya, gitu. Benar? Kapan Pak dijadikan? Oh iya, sekarang bisa jadi, Mah. Hati saya kayak kebakar, kayak kepala saya kalau deket, kalau itu saya balik tak ruwes-ruwes gitu, saya itu saking sakit. Sandal sama lempar sandal. Iya gitu loh, wis pokok saking mangkle saya itu. Jadi kalau karena ditelepon Depdagri di Dispenduk Capil sana, hari itu saat itu juga bisa. Jadi langsung dikirimkan ke HP-nya Nak Pungki. Jadi saya ini sebentar, saya berpikir yang nyetain itu Dispenduk Capil Pusat, bukan. Hanya diteleponkan tok. Diteleponkan aja, terus habis selesai masalah. Saya kaget. Kemarin tanggal 21 bilangnya nggak bisa. Lama, nggak bisa. Terus Ibu nggak bilang, loh, saya dikasih tahu yang Juli aja. Enggak, sebelumnya sudah saya bilang. Loh, makanya saya kesini tuh sambil bawa dari asuransi, saya tunjukkan. Kalau memang bener dicetaknya dari Jakarta, saya ingin minta didahulukan karena asuransi ini jeda waktunya. Sebentar, seperti itu. Itu dilanjutkan. Teman-teman, tadi Ibu Yaida itu kan dikasih tahu kok yang sekarang, yang bulan Juli aja masih menunggu, belum selesai. Artinya apa? Berpotensi kasus seperti Bu Yaida itu ada lebih dari satu. Ada banyak yang ngurus akte kematian di pingpong gak mari-mari dengan alasan nunggu konfirmasi dari Depdagri. Karena tadi udah ngomong, yang Juli aja belum selesai. Faktanya setelah ditelepon dari Jakarta, saat itu juga bisa dicetak. Kan lucu. Nah, terus itu. Nah, akhirnya begitu masuk ke HP saya, diprintkan tanggal 24 saya taruh ke akte kematian itu ke pihak asuransi pusat. Sambil minta tanda serah terima akte kematian, pulanglah saya tanggal 24 itu. 22 berangkat, tanggal 23 sampai tanggal 24 balik ke. Berarti masih nginep di Jakarta? Iya, ke kontrakan ponaan. Ke ponaan. Besoknya baru balik. Oke, tanggal 25 nyampe. Nyampe itu pulang dulu apa langsung ke Dispenduk Capil? Saya itu karena saya tahu diri bahwa saya itu dari zona merah, saya nggak berani kemana-mana. Saya minum herbal di rumah, saya itu takut nanti ada khawatir. Itu pikiran saya itu bisa dibayangkan, Dek. Apa yang terjadi setelah saya nanti pulang? Nanti ada apa yang saya rasakan setelah pulang? Begitu aja. Saya ini sudah masuk ke daerah merah, jangan-jangan kalau nanti kena virus COVID-19, apa yang saya rasakan di gak dadi.
melok nyusul anak sampean Nah, kan gitu. iya pikiran saya seperti itu. Artinya saya bisa memahami dalam kondisi kekalutan ibu ini kan tidak hanya ini bicara soal akte, tapi soal situasi COVID ini kan juga sangat mempengaruhi ibu kan. Iya. Oke, tanggal 25 nyampe pulang dulu berarti ya? Iya, ya pulang lama beberapa minggu. Oh, nggak langsung sampai ambil. Wis yang penting wis lego sudah tak taruh, yang penting hati saya sudah enggak ada pikiran yang sudah yakin kok. Sudah yakin sudah samping bawa surat Oke. Pertanyaan saya, pada saat ibu pulang dari Jakarta, sebelum kasus ini rame di media, apakah ada yang telepon minta maaf? Enggak ada sama sekali. Serius? Enggak ada? Enggak ada yang merasa bersalah? Enggak ada. Setelah ya memang mereka itu orang benar semua. Nah, setelah itu saya memang sudah ada sakit hati, nggak bisa dibeli. Ibarat kata pokok nggak bisa dibeli. Saya bilang ibu merasa dipermainkan kan gitu. Nanti lihat hasilnya setelah aku selesai selesai karantina mandiri, lihat aja. Saya kan punya juga teman-teman wartawan dari Metro, dari mana. Saya ajalah sharing begitu. Jadilah rame itu. Berarti setelah karantina mandiri baru diramein. Berarti nunggu 14 hari dong. Sudah saya takut nanti kalau ada tamu lah, ada gini takutnya saya sendiri takut gitu loh, sambil minum herbal dan lain sebagainya. Percaya gitu. banget sama herbal. Balik ngomong herbal. Iyalah, nah, namanya kan sudah usia di atas 50, jadi kan. Ibu setelah rame di media, baru di Spenduk Capil kelurahan dulu. Oh, kelurahan dulu. Lurahnya datang. Setelah rame itu berapa hari kelurahannya datang? Pokoknya hari Jumat itu. Saya cuma ingin tahu responnya itu loh, cepat atau lambat. Cepat mungkin saya hari Rebo atau hari apa gitu ya, saya ke wartawan itu, langsung diunggah di SS. Langsung lah hari. Saya dengar di SS itu saya dengar. Waktu itu kok ono kasus aneh. Saya cuma mikir saya nggak ketemu aku, rame temenan nih. Karena saya itu terus terang jengkel, marah kalau ada pelayanan publik itu masih bisa dipermainkan lagi itu loh. Mestinya kan mereka digaji oleh negara ya harus bekerja dengan benar. Oke, kelurahan datang, Bu Lurahnya. Lapo ngomong apa? Minta maaf. Loh, yang salah kan bukan kelurahan. Iya, tapi enggak ngomong, bukan sampean yang salah. Enggak usah minta maaf ke saya. Enggak, saya. Ya minta maaf. Terus habis itu selang berapa hari itu, ayo inget, Rebo ya mungkin kepala dispenduknya datang ke rumah. Rebo. Atau berapa Sabtu, ya maaf Minggu, kalau mungkin salah. Ya, pokoknya lebih dari 3 hari. Karena logikanya Sabtu Minggu itu kan tutup. Mereka nggak datang. Mereka kan waktu datang ke rumah ibu hari kerja. Apa sing diomong nopo? Minta maaf. Minta maaf sama ganti apa? Uang saku ke Jakarta itu. Oke, dia merasa digana. Apakah ketika mereka datang itu ibu dipertemukan dengan sing bencekno tadi itu, yang sewot tadi itu, diajak nggak itu? Itu enggak diajak. Terus malamnya dia datang sendiri. Minta maaf. Yang mereka datang sendiri apa dengan Son Haji lagi kepala itu? Datang sendiri. Datang sendiri sama. Itu yang di tingkat pertama apa di tingkat 3? Yang di tingkat 3. Kalau yang ngomong Juli ada orang itu, ibu masih perempuan tadi itu yang perempuan. Terus sampe ndak nanya, yang Juli gimana kabarnya? Karena suaminya meninggal. Suaminya siapa? Yang ngomong itu 6 hari katanya sih begitu. Oke, akhirnya di Spenduk Capil minta maaf, ngasih ganti kerugian gitu ya? Iya. Oke, teman-teman catatannya begini, ini adalah pengalaman pertama mungkin ya di Indonesia ini baru ada Ibu Yaida ngurus akte kematian tidak cukup di kabupaten kota sampai harus ke Jakarta. Nah, semoga jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini. Catatannya menurut saya bahwa semua ASN, aparatur sipil negara ini adalah pelayan kita, pelayan masyarakat. Dia digaji oleh negara, kita membayar pajak kepada negara, maka mereka harus sopan, mereka harus murah senyum ketika melayani masyarakat. Jangan sampai ada kasus seperti Bu Yaida.
sudah merasa dipingpong, disewoti lagi kan itu. Akan berbeda meskipun ada kesulitan proses pembuatan akte kematian, tapi menyampaikannya itu tidak sewot, tapi dengan ramah tamah. Jadi ibu ini ya wis kadung mangkel disewoti mana tambah bertumpuk-tumpuk gitu loh. Ibu ada rencana pengen gugat? Bisa kalau jenengan bantu, monggo digugat mawon. Jadi gini, saya ini tugasnya tidak manas-manasi masyarakat. Tapi kalau ada orang seperti kasus Ibu Yaida ini tidak salah dan punya hak untuk mengajukan gugatan. Bagi saya tidak cukup permintaan maaf. Bagi saya kasus seperti ini tidak cukup ngasih ganti rugi. Ongkos ibu sampai neng Jakarta, tek piro tak ganti. Enggak. Kalau itu yang terjadi itu kesannya melecehkan. Oh, entek piro sih 500.000 1 juta tak ganti. Enggak. Tapi bagaimana perilaku ASN yang sewot itu mestinya menurut saya Bu harus kasih sanksi. Wali kota itu kudu tegas, harus kasih sanksi orang lain supaya ini menjadi pelajaran bagi ASN yang lain. Itu satu catatan. Catatan yang kedua, mestinya yang minta maaf, yang datang ke rumahnya Ibu Yaida itu tidak cukup kepala disbenduk capil. Mestinya wali kota harus datang menyampaikan permintaan maaf. Iki lo anakku, anak buahku koyok gini-gini, nah gitu loh. Mosok nek taman dirusak ngamuk-ngamuk, ya toh. Kalau ada Fasum kemarin yang demo Omnibus Law ngamuk-ngamuk, tapi ketika ada rakyatnya sendiri, ada warganya diperlakukan seperti ini, kenapa wali kota tidak marah? Ini menjadi catatan dan saya sampaikan ke Bu Yaida, saya siap kalau memang ini nanti harus kita gugat, harus ada putusan imaterial, harus ada tuntutan imaterial. Tentu rasa sakit hati tidak bisa dinilai dengan uang. Ibu ini wis kehilangan anak, sudah dipingpong-pingpong sampai harus ke Jakarta. Dalam itu kondisi situasi PSBB yang ibu ini takut. Bayangin, pulang aja nggak langsung berani kemana-mana, nunggu 14 hari karantina mandiri. Padahal ibu ini juga nggak ngapa-ngapain di Jakarta, hanya ngurusi akte kematian. Jadi saya siap bantu ibu, nanti kita akan gugat supaya ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Matur nuwun ibu ya, di acara channelnya Cak Soleh. Jangan lupa teman-teman like, subscribe YouTube atau channelnya Cak Soleh. Terima kasih.